Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya semua kita yang datang pada pagi hari ini, kita dalam keadaan yang kuat dan sehat. Amin. Kita diberkati Tuhan. Amin. Ada yang tidak diberkati Tuhan pagi ini? Enggak ada ya. Semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama, di mana dalam pujian itu kita mengagungkan betapa dahsyat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Amin. Ya, Dia selalu yang memberikan kita kekuatan, firman-Nya yang senantiasa menopang kita, ya, memberikan kita jalan keluar, ya, menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan hidup kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita. Haleluya. Kita buka di dalam perjanjian yang lama Bapak Ibu Saudara. Perjanjian lama di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. Itu ada satu pasal Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Yang saya ambil di sini adalah ayat yang ke-16, dan sebentar saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, buat kita sekalian. Sudah dapat? Katakan amin. Haleluya. 2 Tawarik pasal yang ke-26, ayat pertama mulai tentang Raja Uzia. Ya, saya baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita pagi hari ini. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yeiel dan penata usaha Maaseya. Di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasuk sampai ke negeri-negeri yang jauh
karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kita lompat dengan kepada ayat yang 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. 22. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Kata orang, maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini satu kisah dari sekian banyak raja-raja di Yehuda. Waktu itu kerajaan Israel itu terpecah jadi dua. Jadi ada yang memerintah di Israel, ada yang memerintah di kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di sini dia ada seorang raja yang namanya Uzia. Uzia ini raja yang kedua yang pemerintahannya waktu memerintah paling lama. Yang pertama Raja Manasye. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-33, di situ ada seorang raja yang bernama Manasye. Dia memerintah menjadi raja 55 tahun lamanya. Dan yang kedua Raja Uzia ini. Berapa tahun tadi dikatakan di Alkitab? 52, ya. Jangka waktu yang begitu panjang, ya. Dan saat dia menjadi raja, dia masih muda, Bapak Ibu Saudara. Di sini ada yang umur 16 tahun, coba angkat tangan. Kakak Ibel, ya. Tapi bentar lagi 17 ya, Kak. Iya, berarti masih lebih muda usia ya. Puji Tuhan. Ya, Uzia dia menggantikan ayahnya Amasya karena Amasya mati, dan dia menjadi raja di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Uzia, Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam Alkitab ini dicatat bahwa Raja A dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ada juga raja yang dicatat di Alkitab kita, dia menjadi raja yang jahat di mata Tuhan. Jadi Alkitab ini jujur, Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, yang salah dibilang salah, ya. Yang berbuat jahat dibilang berbuat jahat. Yang berbuat baik melakukan firman Tuhan, menurut firman Tuhan dicatat juga. Jadi ini menjadi satu peringatan buat saya dan Bapak Ibu Saudara tentunya, ya. Bahwa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan yang jujur. Amin. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus jujur di hadapan Tuhan, ya. Mungkin di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, ya. Tetapi di hadapan Tuhan kita yang memiliki hidup ini, kita harus terbuka. Amin, Saudara. Haleluya. Di sini dikatakan, saya baca tadi di dalam ayat yang ke-10, saya lompat-lompat saja Bapak Ibu Saudara. Nanti untuk jelasnya Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, ya. Mungkin setiap saya menyampaikan firman Tuhan ada PR yang saya berikan untuk Bapak Ibu Saudara, ya. Karena saya tahu setiap HP ini kebanyakan sudah ada Alkitab. Jadi dimanapun kita ada, kapanpun kita bisa baca Alkitab, ya. Tanpa kita membawa Alkitab seperti ini lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, dikatakan setelah Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, di sini
kunci keberhasilan dan awal kejatuhan. Ya. Satu nasihat firman Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini lewat pribadi seorang raja yang bernama Uzia. Ya. Ayat-ayat yang awal dikatakan Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ibunya disebut namanya Yekolia dan ayahnya juga disebut namanya Raja Amasya. Ayat 4 dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak kali dalam kehidupan manusia ini, dalam keluarga khususnya ya, kadangkala anak-anak itu dia mencontoh orang yang terdekat dengannya. Dia mencontoh ayahnya atau ibunya. Dan kebetulan di sini dikatakan Amasya itu orang yang takut sama Tuhan, ya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Satu contoh yang baik. Sehingga seorang Uzia yang masih remaja, yang masih muda, ya, dia melakukan hal yang seperti dilakukan ayahnya. Dia bawa hidupnya di masa mudanya, di masa remajanya menjadi hidup yang benar di mata Tuhan. Ini contoh buat anak-anak muda yang datang pagi ini. Kalau toh orang tua kita bukan orang tua yang seperti Amasya, atau bukan seperti orang tua yang ibunya dari Uzia yang bernama Yekolia ini, hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau engkau punya firman Tuhan, bahwa hidupmu benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Uzia dikatakan dia bawa hidupnya seperti yang dilakukan ayahnya. Dan ayat yang kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ternyata di dalam hidup masa muda daripada Uzia, dia punya mentor, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada seorang yang bernama Zakaria yang menuntun dia, yang mengajar dia untuk dia hidup takut akan Tuhan. Kalau mungkin di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan di tempat ini, ya, gembala Bapak Ibu Saudara adalah mentor buat Bapak Ibu Saudara. Walaupun kami menyadari kami banyak kekurangan, kami banyak keterbatasan untuk kami menjadi sosok yang bisa diteladani oleh jemaat. Tetapi paling tidak kebenaran firman Tuhan yang setiap minggu, setiap Kamis yang Bapak Ibu Saudara terima, biarlah itu yang menjadi pegangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang menjadi penuntun Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, yang hormat akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang benar di pemandangan Tuhan. Saya juga dulu sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya juga punya mentor Bapak Ibu Saudara. Waktu saya sekolah minggu, saya punya mentor guru-guru sekolah minggu saya. Baik yang sudah sekolah Alkitab saat itu, baik yang belum, ya. Setelah saya jadi remaja, jadi pemuda, tetap ada mentor saya, gembala, ya. Saya berada di beberapa gereja, ya, karena orang tua saya sebagai seorang abdi negara, ya, jadi harus pindah-pindah tugas, ya. Dan semuanya di desa, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu gembala-gembala di mana kami beribadah tetap GPDI semuanya, ya, karena GPDI itu seperti Bank BRI, Bapak Ibu Saudara. Di desa, di pelosok manapun, di sana ada gembala GPDI. Jadi kami pun, orang tua saya waktu dia tugas di tempat yang terpencil di pedalaman, kami tetap ibadah di GPDI. Dan yang menjadi
gembala saya waktu itu, ada yang tua, ada yang muda. Bahkan ada gembala saya yang saat ini yang ada di kampung saya, itu dulu seperti Opa Tuela di sini. Dia tidak sekolah Alkitab, tetapi dia persembahkan hidupnya sepenuh untuk Tuhan. Jadi opa-oma gereja saya yang dulu sekarang digantikan anaknya yang adalah teman seangkatan saya dengan Om Ferry, itu enggak sekolah Alkitab, tetapi saya melihat penyerahannya kepada Tuhan untuk melayani jemaat luar biasa. Ya, sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia beritakan, firman Tuhan yang disampaikan itu bisa menjadi kekuatan bagi jemaat, khususnya bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya juga rindu melangkah untuk menjadi hamba Tuhan. Padahal menjadi hamba Tuhan GPD itu tidak punya gaji. Gajinya bodoh nekat, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi luar biasa, Tuhan memelihara sampai hari ini. Amin. Lewat jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami. Nah, kembali lagi kepada usia ini, Bapak Ibu Saudara. Sakaria, dia sebagai hamba Tuhan, dia mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang menjadi bekal untuk kehidupan Raja Uzia nanti. Dan firman Tuhan katakan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, baik kami sebagai hamba Tuhan, jemaat Tuhan Makedonia, kita semua diajar Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, bukan hanya kepada pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya untuk guru-guru sekolah minggu, tetapi buat semua kita yang percaya Tuhan Yesus Juru Selamat dalam pribadi kita. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan, dan selama Raja Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya bangkrut. Katakan amin. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai pribadi yang menggantungkan hidup ini kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, selama mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tidak ada usaha yang gagal kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Itu janji Tuhan buat orang-orang yang percaya kepadanya, buat kita yang hidup ini kita gantungkan kepada Tuhan. Raja Uzia dikatakan selama dia mencari Tuhan, jadi tidak ada alasan bagi saudara dan bagi saya untuk tidak mencari Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang mencari Tuhan pasti apa saudara? Dan beruntung. Walaupun di tengah persoalan dunia yang semakin rumit, ya kayak benang ruwet gitu ya keadaan sekarang. Tapi yakinlah, percayalah, pegang janji Tuhan bahwa selama kita anak-anak Tuhan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membuat segala usaha kita berhasil. Sekecil apapun usaha kita. Mungkin orang yang ada di sebelah kita katakan, "Nah, untungnya piro sih?" Sebagai pengusaha apa ya? Kue, ya. Mungkin itu hal yang kecil, ya. Di samping rumah kita mungkin usahanya gede, ya. Omsetnya besar, penghasilannya luar biasa. Tetapi yakinlah, dengan pekerjaanmu yang kecil itu, pekerjaanmu yang mungkin
mungkin dipandang sebelah mata oleh orang yang ada di sekelilingmu. Kalau engkau setia mencari Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan akan buat berhasil. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini pengalaman yang dialami oleh Uzia. Keberhasilan lewat keberhasilan Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada Raja Uzia, Bapak Ibu Saudara. Dan dia tidak terlepas dari seorang tokoh yang bernama Sakaria, yang mementor dia, yang memantau dia, yang menasehati dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat engkau terima firman Tuhan itu mungkin sebagai nasihat untukmu, sebagai peringatan, sebagai apa? Pokoknya yang mungkin hatimu terselentik gitu ya. Terima dengan sukacita. Amin. Mungkin itu suara Tuhan untuk saudara, untuk saya, untuk menjadikan kehidupan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang kata firman Tuhan, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya berpikir Bapak Ibu Saudara, Sakaria ini saat dia menjadi mentor seorang yang bernama Raja Uzia, ya, mungkin ada nasihat-nasihat firman Tuhan yang dia sampaikan, yang mungkin saat itu Uzia sebagai orang muda tidak terima, ya, karena biasanya orang muda dengan orang tua itu kadang-kala tidak sejalan pikirannya, betul? Mana orang muda di sini? Kadang-kala mamanya bilang gini, anaknya, mama ini, papa ini, ya, orang kuno gitu ya. Tapi di sini nggak ada. Amin. Di luar sana banyak. Orang tua juga demikian, ya. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, selama ia mencari Tuhan, tentu di dalam bimbingan Sakaria itu nasihat lewat nasihat, peringatan lewat peringatan yang diberikan Tuhan lewat Sakaria untuk membentuk kehidupan daripada Raja Uzia ini. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, sebelum ada raja-raja di dalam bangsa Israel, pemimpin pertama yang membawa umat Israel keluar dari Mesir siapa Bapak Ibu Saudara? Musa, ya. Musa saat membawa umat Israel keluar dari Mesir, sudah ada firman Tuhan datang lewat Musa untuk orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada banyak yang Tuhan mau bilang kepada orang Israel. Coba kita tandai dulu 2 Tawarik 26. Kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai 20, tapi saya baca ayat 10 aja sampai ayatnya yang ke-20 supaya kita nggak ngantuk, ya. Saya baca, Bapak Ibu Saudara lihat yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya baca. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya,
dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yang seperti sekarang ini. Amin. Sampai situ saja. Jadi jauh sebelum Zakaria memperingati atau mementor menjadi orang yang menuntun Raja Uzia ini untuk hidup takut sama Tuhan, untuk hidup benar sama Tuhan, jauh sebelumnya seorang nabi yang bernama Musa, yang Tuhan pakai untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir, menyampaikan firman Tuhan ini, saudara. Begitu juga untuk saya dan Bapak Ibu Saudara pagi ini, amin. Firman Tuhan ini untuk kita sama-sama, amin. Supaya Tuhan jadikan kita berhasil selamanya. Ya, kita tidak mau jadi pribadi yang terburuk, tetapi kita mau hidup ini diberkati dan menjadi berkat, berhasil dan beruntung, amin. Ya, orang-orang tua yang mungkin tidak bekerja lagi, doanya apa, saudara? Berkati anak-anak cucuku untuk mereka berhasil, amin. Haleluya. Tidak ada satupun dari kita orang tua yang datang pagi ini berdoa untuk anaknya, ben hidup soroh, biar hidupnya wes tidak karu-karuan, tidak ada, saudara. Tetapi semua berdoa untuk hidup anak cucunya diberkati Tuhan, amin. Sesuai janji Tuhan. Nah, di sini dikatakan, ya, firman Tuhan datang kepada Musa, katakan sama orang Israel, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, manusia banyak kali melupakan Tuhan kalau hidupnya sudah mengalami apa? Keterpurukan. Tapi saya rindu jemaat Tuhan di sini nggak ada yang seperti itu, amin. Suka duka terus bersama Tuhan, amin. Gantungkan harap kita sama Tuhan. Kalau mungkin hari ini kita belum berhasil, yakin besok Tuhan akan berikan keberhasilan itu, amin. Jangan melupakan Tuhan. Jadi jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu, berabad-abad yang lalu, firman Tuhan sudah datang untuk mengingatkan saya dan saudara, hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Teruslah berpegang kepada firman-Nya, teruslah mengikuti peraturan dan ketetapannya. Jadi firman Tuhan yang ada di perjanjian lama bukan hanya untuk orang-orang zaman dulu, tapi bagi saya dan saudara pagi ini, amin. Haleluya. Ya. Dikatakan apabila kamu diberkati dengan bertambah banyak lembu sapi, emas, perak, bertambah banyak segala yang kamu punya, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Saudara, kalau nasihat atau peringatan itu diulang-ulang, bukan hanya sekali atau 2 kali, pokoknya diulang-ulang, itu berarti hal yang sangat penting untuk kita, amin. Sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Lihat kehidupan daripada Uzia, kembali lagi kepada Uzia, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan dia berperang, dia mengalami kemenangan, ya.
Bayangkan saudara, dikatakan dia berperang melawan orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod. Yang dulunya kota-kota ini menjadi bahagiannya musuh. Tetapi saat Uzia dipercayakan Tuhan untuk menjadi raja di tengah-tengah bangsa Yehuda, kota-kota yang tadinya menjadi miliknya musuh itu bisa diambil kembali, bisa direbut kembali, Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan Allah menolongnya. Ya, saudara, mungkin engkau tidak punya kekuatan seperti orang-orang yang ada di luar sana, tetapi engkau dan saya punya kekuatan yang dahsyat di dalam Yesus Kristus. Amin. Uzia dia bisa merebut kembali kota-kota ini, dan dikatakan di sini orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir. Jadi bukan di dalam lingkungan yang khusus Yehuda saja Uzia ini terkenal, Bapak Ibu Saudara, tapi sampai, kalau sekarang saya mau bilang, sampai ke mancanegara, terkenal sedunia. Ya, dulu belum ada internet kayak seperti sekarang, tetapi Alkitab mencatat bahwa Uzia itu dikenal termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Kenapa Uzia punya kekuatan yang besar, saudara? Karena dia punya Tuhan yang besar. Amin. Saudara dan saya, kita juga punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Namanya Tuhan Yesus Kristus itu jangan sampai tergantikan dengan nama yang lain dalam hidup kita. Ada pujian, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu pujian baru, saya juga belum terlalu hafal pujian itu, tapi kata-katanya seperti ini. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena apa? Hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena apa lagi, saudara? Nanti kalian cari sendiri ya. Orang-orang muda bisa cari itu di HP kalian. Saya dengar pujian itu, Bapak Ibu Saudara, saya ingat ya, waktu saya masih muda dulu. Sekarang sudah tua, tapi masih berjiwa muda ya, sekalipun usia masih muda, masih 35 tahun 53 ya. Saya ingat waktu saya masih muda, saya jadi jemaat seperti Bapak Ibu Saudara, bukan dari anak hamba Tuhan, tetapi saya bersyukur sama Tuhan, saya punya mama, saya punya ibu yang takut sama Tuhan. Karena mulai kecil, saya SMP kelas 1 sudah ditinggal papa, sudah ditinggal ayah, bukan ditinggal pergi, tapi dipanggil Tuhan ya. Dan saya punya adik 4. Adik saya yang terakhir, Mbak Olva, itu usianya 4 tahun setengah waktu itu ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya renungan lagi, iya ya, kalau saya mau turuti hati saya, Bapak Ibu Saudara, ini untuk pesan kepada anak-anak muda ya. Kalau mau dituruti hati saya dan kemauan orang-orang yang ada di sekitar saya, dan waktu itu ada banyak peluang untuk saya tukar Yesus dengan yang lain. Kenapa? Karena juga banyak teman-teman saya, bahkan orang-orang yang sudah punya pekerjaan yang pastilah ya. Ya bukan karena apa, yang menanyakan saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, ada firman Tuhan yang saya terima mulai saya sekolah minggu, saya jadi anak remaja pemuda saat itu. Dan saya dengar pujian ini, jangan tukar Yesus hanya karena harta, jangan tukar Yesus hanya karena kedudukan, jangan tukar Yesus hanya karena cinta.
Kalau saya mau dulu Bapak Ibu Saudara, saya tamat SMA, ada seorang, saya mungkin pernah cerita ke Pak Om, ya, namanya Mas Tarmuji. Dia orang Bali Lombok. Dia sudah punya semuanya. Walaupun dia seorang sopir, tapi dia sopir pribadi di PT yang terkenal di Sulawesi Tengah saat itu. Karena waktu zaman saya SMA itu banyak bendungan-bendungan irigasi yang dibangun, saudara. Dia sudah punya kebun cengkeh, punya rumah. Bahkan dia katakan, "Dek, kalau kamu mau jadi dokter, tak biayai." Tapi itu saudara, saya harus jadi miliknya. Saya katakan enggak, bene, berjalan seperti apa adanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan panggil saya untuk menjadi hambanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di saat kehidupan kita ini diperhadapkan dengan satu keadaan, kita disuruh memilih. Dan di sini usia Bapak Ibu Saudara, Tuhan buka jalan yang begitu lebar buat dia untuk dia mengalami keberhasilan lepas keberhasilan. Tuhan tidak menutup pintu berkat bagi usia. Bahkan dikatakan kekuatannya sangat besar. Dia mendirikan menara di Yerusalem. Di atas pintu gerbang ia mendirikan menara-menara di padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hampir semua aspek saat itu ada nama usia di sana. Di pertanian dikatakan di dalam Alkitab kita, di situ juga dia perhatian, ya. Dia punya petani-petani, penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung, di tanah yang subur. Dia suka pertanian. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam berperang dia punya tentara-tentara yang kuat. Dan dikatakan ayatnya yang ke-10, 16, sama-sama kita baca. 2, 3. Setelah ia menjadi kuat, ayo, ayat 16. Tawarik pasal 26 ayat 16. 23. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Amin. Sampai situ saja. Saudara yang kekasih, saat engkau diberkati dari nol sampai engkau ada di puncak keberhasilan, ingat Tuhan. Amin. Ini satu contoh dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kunci keberhasilan dan awal kejatuhan, kuncinya dia mengalami keberhasilan, dikatakan dia mencari Tuhan, ya. Dia hidup takut akan Tuhan. Karena dikatakan ayat 5, selama ia mencari Tuhan, Tuhan buat dia berhasil. Berhasil. Saudara, kesetiaan kita sama Tuhan jangan sampai kepada berhasil. Ada anak Tuhan dari tidak ada sampai ada. Tidak ada, dia setia banget sampai dia punya semuanya. Situ terakhir dia nyatakan kesetiaannya sama Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan pada pagi hari ini, kesetiaan kita sampai akhir. Amin. Usia dikatakan setelah ia jadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Tuhan tidak suka ini, ya, karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran. Katakan amin. Jangan sampai saudara, ya, usianya menjadi satu contoh bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Jangan dari nol kita bangun hidup kita setia sampai kesetiaan itu kepada Tuhan, akhirnya sampai kita mengalami puncak keberhasilan. Di situ
kita menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Ingat, Tuhan tidak mau. Firman Tuhan jelas katakan, Amsal pasal yang ke-18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran. Saudara, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Amsal 16 ayat 18, ya, tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Kehancuran dan kejatuhan akan terjadi dalam hidup kita bila mana kita menjadi orang-orang yang sombong, tinggi hati. Saat kita sudah berhasil. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Kerendahan hati. Amin. Karena kita tahu semua yang kita punya, semua yang kita miliki itu dari mana? Dari Tuhan Yesus. Bukan dari kita. Kita kuat itu karena Tuhan. Amin. Tuhan bisa membuat segala hal dalam hidup kita, manusia. Firman Tuhan katakan, Tuhan bisa mengangkat kita, Tuhan juga bisa merendahkan kita. Dia angkat kita. Semakin kita rendah hati, Dia angkat terus kita. Amin. Tetapi firman Tuhan katakan, setelah usia menjadi kuat, dia merasa dia semua dan semuanya. Ingat di dalam Ulangan pasal 8 tadi, firman Tuhan kepada Musa, ingatkan sama orang-orang Israel, kalau ternakmu banyak, emas perakmu banyak, hartamu banyak, ingat semua itu karena Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yeremia 13 ayat 15 dikatakan, dengar, pasanglah telingamu, jangan kamu tinggi hati. Ya. Lukas 14 ayat 11 dikatakan, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Itu kata Tuhan, bukan kata manusia. Jadi sekali lagi, kita sama-sama yang datang pada pagi hari ini pegang firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak pernah salah buat saudara dan saya. Karena firman Tuhan akan tuntun kita, bawa kita kepada kesempurnaan. Bawa kita untuk kita menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Tapi ada harga loh yang dibayar. Kita harus terus setia. Amin. Untuk kita mencapai semuanya itu, kita menjadi kuat, kita menjadi berhasil, kita menikmati janji-janji Tuhan itu. Tuhan bilang, ayo setia, ya, lakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, satu juga nasihat buat kita. Kalau dalam hidupmu sudah tidak ada mentor, ya mungkin saya dan Bapak Gembala, kan kita tidak selamanya hidup 100 tahun umur kita, ya. Mungkin satu waktu kita dipindahkan atau kita dipanggil Tuhan, ya. Saudara tetap setia dalam Tuhan. Amin. Kalau saya renungkan, dikatakan di dalam ayat yang kelima, usia ini mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah buat dia berhasil, usahanya berhasil. Mungkin saat itu Zakaria itu mungkin sudah dipanggil Tuhan, atau mungkin sudah pelayanan di tempat lain. Usianya sudah alami kekuatan, alami keberhasilan, karena dia terus hidup takut akan Tuhan, mencari Tuhan. Tapi mungkin juga saat itu dia pikir-pikir, mentorku sudah nggak ada ini. Zakaria udah nggak ada. Wes tak buat aja semauku. Kan semua aku sudah punya kan? Kemenangan, tentara yang besar, yang banyak, ternak, hasil kebun anggur yang banyak, semua sudah Raja Uzia memiliki. Berapa tahun dia jadi raja? Berapa tahun? Baca bukaan kita.
52 tahun, saudara. Tetapi dikatakan saat dia menjadi kuat, apa yang dia buat? Dia merusak, dia melakukan hal yang merusak dirinya sendiri. Ia masuk ke bait Tuhan untuk membakar ukupan. Ukupan ini yang membakar ukupan ini hanyalah keturunan Imam Harun, bukan Raja Uzia. Sekalipun dia raja, tapi bukan wewenangnya, ya. Bukan dia yang harus membakar ukupan, tetapi karena dia menjadi merasa kuat, merasa mampu, merasa semua sudah punyanya, dia sudah mulai lupa sama Tuhan, ya. Karena tadi dia punya hati yang tinggi, bukan hati yang rendah, saudara. Hati-hati, kesombongan, tinggi hati akan menghancurkan hidup kita. Kalau itu ada di dalam hidup kita, kalau ada, bertobat kita. Saya juga seperti itu, saudara. Kalau kadang-kala saya merasa, oh iya ya, saya kok dipakai di sini. Oh, Tuhan ingatkan, oh iya, nggak boleh tinggi hati. Hancur kehidupan kita, jatuh kehidupan kita. Bukan hanya di mata manusia, terlebih di mata Tuhan. Di sini dikatakan dia sudah mulai melangkah, mengambil alih apa yang bukan menjadi tugas tanggung jawabnya. Dia masuk di dalam bait Tuhan. Apa yang menjadi tugas pelayanan daripada keturunan Harun, yaitu imam-imam saat itu, dia ambil alih. Aku kan raja, boleh tidak raja melakukan itu? Di mata Tuhan tidak boleh, karena sudah ada bagian yang Uzia jadi raja, ada bagian imam-imam untuk membakar ukupan di mezbah pembakaran. Ditegur sama imam-imam, saudara, tetapi Imam Sakaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas, ya. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Sebenarnya ada peringatan, ya. Para imam-imam ini, Imam Sakaria dan ke-80 imam-imam Tuhan yang lain itu memperingatkan, menasihati, mencegah supaya jangan Raja Uzia ini masuk bait Tuhan dan membakar ukupan. Tetapi apa yang dia lakukan, saudara? Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidupmu mungkin punya kedudukan yang tinggi di tempat engkau bekerja, di tempat instansi tempat engkau ada, Tuhan taruh di situ. Hati-hati, jangan sampai saat engkau ada di rumah Tuhan, engkau melakukan hal seperti yang dilakukan Uzia. Imam Asaria sudah mencegah, jangan Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan. Engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan mendapat kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Uzia tidak ambil peduli, saudara. Dia kerjakan itu, dan apa yang terjadi? Penyakit kusta itu timbul di dahinya saat itu. Tahu, penyakit kusta zaman itu adalah penyakit kutukan. Pokoknya orang yang kena sakit kusta zaman itu, dia tidak boleh tinggal bersama-sama seperti kita ini. Dia harus diasingkan. Dia harus ada di tempat yang jauh dari masyarakat. Dan itu yang dialami oleh Uzia, ya.
karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Dia seorang raja loh. Tapi saat dia kena kusta di dalam rumah Tuhan, dia diusir keluar. Karena orang kusta saat itu tidak boleh kumpul. Jangankan kumpul dengan jemaat yang lain, jangankan kumpul dengan orang, dengan keluarga inti pun tidak boleh, saudara. Dia harus ada di pengasingan. Dan dikatakan di Alkitab kita, sampai matinya Raja Uzia, dia tetap kusta. Bahkan saat dia dikuburkan, dia tidak dikumpulkan dengan nenek moyangnya yang raja-raja yang ada zaman sebelum dia. Karena dia sakit kusta, dia dikubur di samping. Jadi bukan di area daripada kubur raja-raja orang Raja Yehuda, di samping pekuburan nenek moyangnya. Dan sampai dikatakan, kata orang bahwa ia berpenyakit kusta. Jadi sampai matinya, sampai dia sudah tidak ada di dalam dunia ini, dia tetap dicap sebagai orang kusta. Sangat disayangkan, saudara. Keberhasilan awal yang luar biasa, yang gilang gemilang, dinikmati, didapati oleh Raja Uzia, tetapi akhir hidupnya karena berubah setia, karena tadi itu sombong, tinggi hati, dia direndahkan. Baik, kita yang datang pada pagi hari ini, tinggallah dalam hidup penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan, orang yang rendah hati diangkat sama Tuhan. Sampai berapapun ya kedudukan kita mau, Tuhan jaga hatiku, supaya kerendahan hati yang Engkau punya ada di hatiku. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Biarlah pengalaman Raja Uzia kita ambil hal yang indah di ayat-ayat awal, saudara ya. Mencari Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dibuat berhasil. Tetapi ayat yang berikutnya, akhir-akhir dari ayat itu, di mana dia mengalami kusta, itu jadi satu peringatan buat kita. Jangan rubah setiamu di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Tetap setia, tetap taat sama firman Tuhan. Pegang firman Tuhan yang engkau terima, mulai mungkin engkau anak-anak, remaja, pemuda, atau engkau jadi anak Tuhan saat engkau dewasa. Pegang firman Tuhan. Tuhan berkati kita, Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan mau keberhasilan itu jadi bagian saudara. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup setia sama Tuhan. Sehingga segala usahamu berhasil, diberkati Tuhan. Haleluya. Sampai engkau dan saya menutup mata, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keberhasilan yang Tuhan beri terus mengikuti kehidupan kita. Amin. Bukan hanya kita yang menikmati, tetapi kelak anak cucu kita menikmati juga. Puji Tuhan. Nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan yang saya sudah siapkan. Tolong dibuka. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, aku mau tetap cinta Yesus. Haleluya. Berikan kami hati cinta, mengasihimu Yesus. Ada banyak badai
Dia mati. Mari kita yang ada pada pagi hari, sebagaimana pujian ini kita naikkan sama Tuhan. Ini pengakuan saya, Tuhan. Saya mau tetap cinta Engkau. Saya mau tetap setia kepada Engkau. Karena banyak yang aman dan yang sudah saya terima dari Tuhan, yang saya tidak bisa balas dengan apapun yang saya miliki hari ini.
jadikan sebagian dari persembahan kami ya Bapa, kiranya Engkau berkati biar apa yang kami berikan Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sembari persembahan dijalankan, kita pujikan setia-setia, setia sampai mati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang berberkat. Dia yang akan melimpahkan berkat-berkat itu bagi Makedonia Family. Amin. Puji Tuhan, selesai ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan nanti anak-anak yang akan memulai tahun ajaran baru nanti boleh maju ke depan. Semua akan didoakan oleh Papa Ferry, ya. Jadi yang masuk di tahun ajaran baru, yang naik kelas atau yang masuk di sekolah yang baru, biar doa dari Papa Ferry menyertai kalian untuk sukses di sekolah yang baru, di kelas yang baru, dan menjadi berkat. Amin. Haleluya. Untuk besok jam 4 sore, Senin 14 Juli, ada ibadah wanita Bama. Diharapkan kaum wanita yang punya waktu jam 4 sore besok ada ibadah wanita Bama di MDC Ngujam, tempat pelayanan Bapak Pendeta Frinatal Purba. Jadi diharap ibu-ibu yang punya waktu boleh mengikuti ibadah kaum wanita Bama Tulung Agung di dekat kuburan Ngujam sana. Jadi
Mereka kalau ibadahnya di Barata kalau hari Minggu, tetapi kegiatan selain Minggu itu di Mujang. Jadi yang mau datang silakan. Sudah tahu ya, sebelum jembatan Mujang itu ada kuburan. Iya, pas belakangnya PJR ya, Om. Iya, di situ tempatnya. Terus hari Kamis jam 5 sore ibadah umum di gereja, pelayanan pujian Ibu Cindy, renungan firman Tuhan Ibu Paini. Jumat ada doa di rumah masing-masing dari Jemaat Makedonia, Isbah keluarga, dan hari Minggu ibadah raya, ibadah umum seperti pagi ini, pelayanan pujian Ibu Niken, singernya Saudari Kesia, Saudari Alvina, dan Saudara David. LCD Saudara Timothy, kolektan Ibu Tibauli Tampunan, dan asyir dari keluarga Pak Hendra Nababan untuk minggu depan. Itu saja pengumuman yang saya bisa berikan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Anak-anak yang mau sekolah di tahun ajaran yang baru, monggo maju ke depan berlutut. Kita naikkan satu pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya, puji Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
terima kasih kepadamu. Kami tahu ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan hadir, Tuhan memberkati, dan Tuhan memproses kami. Kebenaran firman-Mu semakin membuat kami semakin mencintai Tuhan. Apapun kondisi kami, bahkan di saat kami berhasil pun, kami mau tetap hidup dalam kerendahan hati dan mengandalkan Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin kami mulai berubah setia. Ampuni kami Bapa kalau kami mulai mengatur-atur Tuhan, karena kami merasa sudah mampu menjadi orang yang lebih baik dibanding dulu. Ampuni kami Bapa kalau kami mulai berubah kehidupan kami yang menandakan itu bagian dari kesombongan yang Engkau benci. Ampuni kami Tuhan. Kami mau tetap hidup dalam kerendahan hati. Kalau Tuhan Engkau memanggil kami dalam kondisi kami setia. Engkau memanggil kami dalam kondisi kami mengasihi Tuhan. Engkau memanggil kami di saat kami benar-benar hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kondisi apapun dalam dunia tidak akan mengubah hidup kami untuk kami mencintai Tuhan. Bahkan kami akan semakin mencintai Tuhan, mencintaimu ya Yesus. Tuhan dipermuliakan bersama, karena sudah terlalu banyak Engkau berbuat untuk kami. Engkau sudah terlalu banyak memberkati kami dengan segala kebaikan. Kami mau katakan sekali lagi, I love you Jesus. Kami mengasihi-Mu Yesus. Tuhan dipermuliakan bersama. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Biarlah berkat Allah dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami. Pakai hidup kami di saat kami berada di rumah, saat kami ada di sekolah, anak-anak yang besok akan mengawali sekolah. Tuhan berkati, jadikan anak-anak GBD Makedonia menjadi berkat. Anak-anakmu yang mulai bekerja atau yang sudah bekerja sekian lama, membuka usaha yang baru, atau apapun juga yang dikerjakan oleh anak-anakmu, Tuhan buat hidupmu berhasil dan taat akan Tuhan terus menjadi bahagianmu. Engkau akan diberkati, engkau akan semakin naik, engkau akan menjadi orang-orang yang selalu hidup bersyukur karena Tuhan besertamu. Tuhan memberkatimu, Tuhan membuat keberhasilan, keberuntungan. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, usahamu semakin meningkat, diberkati oleh Tuhan. Karyawan-karyawanmu juga diberkati Tuhan. Bosmu juga diberkati, membuat engkau juga diberkati lagi oleh Tuhan. Semua yang kau kerjakan, engkau menjadi berkat dimanapun saja engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan bersama. Bawa pulang berkat Tuhan ini dengan kelimpahan berkat surga itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan
sukacita. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan